Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yusri Wahyuni dari S1 Kimia Konsentrasi Analis Medis semester 7. Kali ini insya Allah saya akan mengulas materi dari mata kuliah Parasitologi 2 yang berjudul Plasmodium vivax. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa saja sih yang dibahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada definisi dari Plasmodium vivax sendiri, kemudian taksonominya, morfologi, distribusi geografik, siklus hidup, patologi dan gejala klinik, cara infeksi, pencegahan dan pengobatan, diagnosa laboratorium. Nah, tidak lupa juga saya mencantumkan perbedaan dari Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Selanjutnya, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari Plasmodium vivax sendiri. Apa sih Plasmodium vivax itu? Plasmodium vivax ini adalah protozoa parasit yang patogen dan komopolit sebagian besar menyebabkan penyakit malaria yang disebut malaria tersiana. Kemudian dia juga termasuk ke dalam filum anggota sporozoa yang tidak memiliki alat gerak dan bersifat parasit. Tubuhnya berbentuk bulat atau ada juga yang bulatnya itu agak panjang. Nah, untuk taksonomi Plasmodium vivax sendiri yaitu domain Eukaryota, kingdom Chromalveolata, superfilumnya Alveolata, filumnya Avicomplexa, kelas Acunoidacida, ordo Haemosporida, famili Plasmodidae, genusnya Plasmodium dan spesiesnya adalah Plasmodium vivax. Dan ini adalah morfologi Plasmodium vivax. Mungkin teman-teman bisa dilihat, ini ada gambarnya dari Plasmodium vivax. Nah, selanjutnya masih di morfologi Plasmodium vivax. Plasmodium vivax ini mempunyai 3 fase pertumbuhan. Yang pertama ada trofozoid, kemudian skijon, dan yang terakhir adalah gametosa. Morfologi yang pertama dari Plasmodium vivax adalah stadium trofozoid awal, atau biasanya dia itu berbentuk cincin atau bisa juga disebut trofozoid muda. Mungkin bisa dilihat teman-teman pada gambar di slide ini. Di situ bentuknya itu agak berbentuk seperti cincin ya. Ukurannya 1/3 eritrosit, bentuknya cincin tebal, kromatin massa padat, berbatas jelas, pigmennya tidak ada, titik Schuffnernya mulai tampak, eritrositnya terlihat membesar. Nah, itu yang bulat yang ditandai ada bagian-bagiannya ada A, B, C, dan D. Itu ada di sana keterangan gambarnya. Yang A itu menunjukkan eritrosit yang terinfeksi, kemudian yang B itu adalah inti, yang C sitoplasma bentuk cincin, kemudian yang D ada titik Schuffner. Yang kedua ada stadium trofozoid berkembang atau trofozoid tua. Dimana di sini ada gambar juga yang ditunjukkan pada slide ini, bisa dilihat teman-teman ya. Pada keterangan gambarnya itu ada bagian A, B, C, dan D. Untuk bagian A itu ada eritrosit terinfeksi, kemudian bagian B ada eritrosit, ada inti membesar, kemudian sitoplasma bentuk amboid, kemudian ada titik Schuffner. Nah, untuk ukurannya ini agak besar, kemudian bentuknya sangat irregular, vakuolanya terlihat nyata, kromatinnya itu terlihat titik-titik benang. Kemudian pigmennya halus, warnanya kuning agak coklat. Penyebarannya partikelnya halus, penyebaran tersebar, terdapat titik Schuffner. Sitoplasmanya tidak teratur atau amoeboid. Nah, inti menjadi besar dan tidak teratur bentuknya. Yang selanjutnya ada yang ketiga adalah stadium skijon muda atau yang disebut juga imatur. Bentuknya hampir mengisi seluruh eritrosit, bentuknya sedikit amoeboid, kemudian
kromatitnya banyak berupa massa irregular, memiliki titik Scrivener nampak, pigmennya menyebar, berwarna agak kuning kecoklatan. Merozoidnya bentuknya amoeboid, sitoplasma menjadi agak padat, intinya membelah membentuk merozoid, pigmennya tersebar. Untuk merozoidnya itu berbentuk kurang dari 10 atau masih sedikit atau belum memenuhi eritrosit. Bisa dilihat mungkin pada gambar ya teman-teman. Selanjutnya ada stadium skejon tua atau disebut juga matur. Yang mana di sini ukurannya skejon tuanya itu agak membesar dan titik Scrivener-nya terlihat nampak. Kemudian ukurannya mengisi eritrosit. Merozoidnya 14 sampai 24, ukurannya agak sedang. Pigmennya kuning kecoklatan berkumpul di tengah dan bentuknya bersegmen. Nah, di sini ada gambar di mana stadium skejon tua atau matur. Itu ada tanda A, B, C, dan D. Yang bagian A adalah eritrosit yang terinfeksi. Yang B adalah inti merozoid sebanyak 12-18 buah. Pigmennya yang C adalah pigmen menggumpal dan yang D adalah sitoplasma. Nah, yang kelima ada stadium gametosit atau mikrogametosit. Yang mana mikrogametosit ini timbul 3-5 hari. Jumlah dalam darah agak banyak, ukurannya hampir mengisi eritrosit yang besar, bentuknya bulat atau oval dan padat, sitoplasmanya berwarna biru pucat. Mungkin bisa dilihat ya teman-teman, pada gambar ini terlihat birunya itu agak pucat, jadi tidak merah dan juga tidak terlalu biru. Kemudian kromatinnya fibril dengan delondong, daerah sekitar yang tidak berwarna, untuk pigmennya tersebar. Nah, yang keenam ada stadium gametosit atau bisa disebut makrogametosit. Kan kalau yang tadi stadium gametositnya adalah mikrogametosit, kalau yang ini adalah makrogametosit. Untuk waktu timbulnya masih sama seperti pada mikrogametosit, yaitu 3-5 hari. Untuk jumlah dalam darahnya itu banyak. Kemudian ukurannya mengisi seluruh eritrosit yang besar, bentuknya bulat atau oval dan padat. Sitoplasmanya ini biru tua. Mungkin bedanya kalau tadi kan pucat ya yang mikrogametosit. Nah, sedangkan yang makrogametosit ini sitoplasmanya sudah berwarna biru pucat. Biru tua. Kemudian kromatinnya merupakan massa padat di perifer, pigmennya granula coklat yang mengelilingi atau menyebar. Nah, selanjutnya ini ada distribusi geografik dari Plasmodium pipax sendiri. Teman-teman, spesies ini biasanya terdapat di daerah subtropik. Dapat juga ditemukan di daerah dingin, misalnya di Rusia, di daerah tropik Afrika, kemudian terutama di Afrika Barat. Spesies ini sebenarnya jarang sekali ditemukan. Di Indonesia, spesies tersebut tersebar di seluruh kepulauan dan umumnya di daerah endemik yang mempunyai frekuensi tinggi di antara spesies yang lain. Nah, untuk malaria sendiri ini salah satunya menjadi endemik di kurang lebih 97 negara di dunia, terutama di sub-Saharan Afrika, Amerika Selatan, kemudian sentral, dan sebagian juga di Karibia, Asia, Eropa Timur, dan Pasifik Selatan. Sekitar 214 juta kasus malaria terjadi secara global pada tahun 2015. Kematian kebanyakan terjadi pada 438 pengidap, kebanyakan anak-anak di Afrika. Nah, untuk di Indonesia sendiri, daerah yang merupakan daerah yang tingkat virulensinya agak tinggi yaitu ada 5 provinsi. Yang pertama Nusa Tenggara Timur, kemudian Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Namun kebanyakan terjadi ini di daerah
Papua. Sedangkan provinsi lainnya mereka beresiko malaria, tetapi berada dalam beberapa kabupaten atau kota yang mana daerah-daerahnya itu tidak terlalu memiliki virulensi seperti daerah-daerah yang sudah tadi disebutkan. Dan pada tahun 2015 lalu, angka kejadian malaria atau annual parasite incidence adalah sekitar 0,85 per 1000 populasi yang beresiko, dengan total 209,413 kasus positif malaria. Nah, selanjutnya kita masuk ke hospes dan nama penyakit dari Plasmodium pipax. Sebetulnya sudah disinggung ya teman-teman, penyakit apa tadi yang sudah dibahas. Penyakitnya itu yang disebabkan oleh Plasmodium pipax sendiri adalah malaria vivax atau malaria tersiana. Untuk hospesnya ada dua. Yang pertama ada hospes definitif, yang kedua ada hospes perantara. Yang mana hospes definitifnya adalah nyamuk Anopheles betina, dan hospes perantaranya adalah manusia, yaitu kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus hidup. Nah, bagaimana siklus hidup dari Plasmodium pipax ini? Jadi teman-teman, siklus hidup dari Plasmodium pipax ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada siklus hidup aseksual dan siklus seksual. Nah, bagaimana sih siklus hidup aseksual? Jadi untuk siklus aseksual, nyamuk Anopheles betina ketika dia menggigit dan menghisap darah manusia, kemudian dia itu akan mengeluarkan air liur yang mengandung sporozoid. Nah, bersama aliran darah, si sporozoid yang tadi dikeluarkan oleh si nyamuk Anopheles betina itu akan menuju hati. Kurang lebih dia menuju hatinya itu sekitar 3 hari. Nah, sporozoid tersebut yang tadi sudah menuju hati, dia akan membelah menjadi 8 sampai 32 merozoid. Dan setelah dia membelah sekitar 8 sampai 32 merozoid, dia nanti akan keluar dari hati, kemudian akan menginfeksi sel hati yang lain, dan kemudian akan membentuk merozoid baru. Dan akibatnya sel hati banyak yang rusak. Dan itu sebabnya biasanya terjadi demam pada awal-awal ketika sudah terjadi gigitan. Karena gejala demam ini akan terjadi ketika merozoidnya melisiskan sel darah merah dalam jumlah yang banyak. Dan jika darah si penderita itu digigit dan dihisap, maka makrogametosit dan mikrogametosit mereka akan ikut terhisap juga dan masuk ke dalam usus nyamuk. Dan sedangkan pada siklus seksual, tadi kan nyamuknya itu sudah ada di dalam usus. Dan ketika dia ada di dalam usus nyamuk, makrogametosit dan mikrogametosit itu akan berkembang menjadi makrogamet atau disebut ovum, dan mikrogamet yang disebut sperma. Itu terjadi di dalam usus nyamuk. Kemudian prosesnya disebut gametogonia atau gametogenesis. Itu prosesnya. Dan fertilisasinya terjadi di dalam usus sehingga terbentuklah zigot atoo kinet. Nah, si zigot atau ookinet ini menembus usus dan untuk sementara akan menetap terbungkus oleh otot dinding perut nyamuk atau ookista. Dan di dalam ookista, si zigot akan membelah berulang kali sehingga terbentuklah sel-sel yang lengkap dan dinamakan sporozoid. Selanjutnya, jika ookista itu telah matang, maka nanti si ookistanya itu akan pecah. Sehingga ketika dia pecah, sporozoid akan tersebar ke dalam seluruh tubuh nyamuk, yaitu ke dalam kelenjar ludah.
Dan apabila si nyamuk ini menghisap darah manusia, bersamaan dengan itu nyamuk akan melepaskan sporozoid ke dalam darah. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara infeksi Plasmodium pipax. Jadi memang perlu kita ketahui dulu bagaimana sih si nyamuk-nyamuk tersebut atau Plasmodium pipax tersebut bisa menginfeksi kita sehingga timbullah penyakit di dalam tubuh kita. Jadi teman-teman, bentuk infektif dari Plasmodium pipax ini adalah sporozoid. Dan si sporozoid ini dalam 1 jam bentuk infektif ini terbawa oleh darah menuju hati. Dan infeksinya itu ada terjadi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara alami melalui vektor. Bagaimana secara alami? Jadi apabila sporozoid masuk ke dalam darah, ke dalam badan manusia dengan tusukan nyamuk. Nah, itu dinamakan secara alami melalui vektor. Kemudian ada juga secara induksi atau induced atau mekanik. Bagaimana cara ini? Nah, caranya bila stadium aseksual dalam eritrosit secara tidak sengaja masuk ke dalam badan manusia melalui darah, misalnya dengan transfusi, suntikan, atau secara kongental atau bayi yang mendapat infeksi dari ibunya melalui taring pusar atau plasenta. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya secara alami melalui vektor itu bisa dengan langsung dengan gigitan nyamuk yang menusuk langsung ke dalam kulit kita, ke dalam darah kita, masuk ke dalam badan kita. Nanti dia akan menyebarkan si sporozoidnya ke peredaran darah, kemudian akan terbawa menuju hati. Sedangkan misalnya secara induksi itu melalui vektor, bukan melalui vektor, tetapi ada perantara seperti transfusi, misalnya habis transfusi terbawa darah orang lain, kemudian juga bisa dari misalnya suntikan yang terkontaminasi oleh sporozoid tersebut, atau juga bisa melalui bayi yang terinfeksinya itu dari ibunya, misalnya lewat jalannya taring pusar. Nah, di samping juga saya di situ mencantumkan gambar bagaimana siklus transmisi dari malaria. Jadi bisa kita lihat sesuai dengan bentuk infektifnya, yaitu sporozoid Plasmodium. Dia vektor pertamanya adalah nyamuk. Ketika nyamuk menggigit inang manusia pada awal, kemudian transmisi akan terjadi pada janin, dan juga akan terjadi infeksi hati atau juga terjadi infeksi darah. Kemudian vektor kedua, dia akan menyerang inang manusia yang selanjutnya. Kemudian dia juga akan menginfeksi hati. Nah, selanjutnya kita masuk ke patologi dan gejala klinik dari Plasmodium pipax. Bagaimana dan apa saja yang bisa terjadi ketika kita misalnya terinfeksi dengan Plasmodium pipax. Jadi di sini ada sekitar 5 yang akan terjadi, tapi umumnya itu biasanya demam, limpa membesar, bahkan terjadi anemia. Tapi di sini saya mencantumkan 5 karena dari sumber yang saya dapatkan adalah beberapa hal inilah yang akan terjadi. Yang pertama ada sindrom prodromal. Bagaimana gejalanya? Jadi ketika misalnya Plasmodium pipax menginfeksi kita, yang terjadi akan sakit kepala, kemudian sakit punggung, mual, malaise umum. Kemudian akan terjadi juga demam, tetapi demam di sana itu biasanya tidak teratur pada 2-4 hari pertama. Jadi demamnya itu masih naik turun seperti itu. Kemudian limpa membesar. Nah, ketika limpa membesar, jadi nantinya itu si konsistensi limpanya itu akan sedikit lembek dan juga mulai terasa pada minggu kedua setelah infeksi misalnya.
biasanya. Kemudian anemia. Serangan pertama biasanya itu belum jelas ada atau tidaknya anemia, tetapi apabila misalnya anemia menahun, nah itu biasanya terkena anemianya itu cukup jelas kelihatan. Kemudian bisa juga terjadi komplikasi. Komplikasi apa saja yang bisa terjadi? Misalnya gangguan pernapasan, kemudian gagal ginjal, ikterus, anemia berat, ruptur, limpa, kejang, bahkan gangguan kesadaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencegahan dan pengobatan dari Plasmodium pipax. Bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara pengobatannya? Untuk cara pencegahannya, yang pertama usahakan kita itu mencegah perusakan hutan agar habitat nyamuk Anopheles tidak rusak. Jadi ketika misalnya hutannya kita jaga dan kita jangan biarkan hutan-hutan tersebut itu rusak, jadi si nyamuk-nyamuk tersebut juga tidak akan kemana-mana. Jadi si nyamuk tersebut akan tetap berada di hutan tersebut selaku habitatnya. Kemudian pemakaian bubuk obat pada air itu untuk mencegah jentik-jentik nyamuk. Kemudian meningkatkan level sanitasi. Jadi penting juga teman-teman untuk menjaga dan meningkatkan level sanitasi lingkungan kita agar tidak banyak jentik-jentik nyamuk atau dan lainnya, kotoran yang lainnya yang akan menyebabkan infeksi pada tubuh kita, yang akan menyebabkan sarang nyamuk menjadi tempat ternyaman bagi nyamuk-nyamuk tersebut. Kemudian menyemprotkan cairan pembunuh nyamuk misalnya secara berkala. Selanjutnya bagaimana untuk cara pengobatannya? Untuk cara pengobatan malaria Vivax ini adalah pengobatan radikal yang ditujukan pada stadium hipnozoid di sel hati dan stadium lain di eritrosit. Nah, selanjutnya kita masuk ke diagnosis laboratorium Plasmodium pipax. Jadi bagaimana sih teman-teman agar kita tahu cara identifikasi atau diagnosis laboratorium Plasmodium pipax? Jadi ini ada 3 cara. Yang pertama, kita juga bisa mengidentifikasi diagnosis laboratoriumnya dengan cara sediaan darah tipis atau tebal yang dipulas dengan larutan gimsa, dengan pewarnaan gimsa, yang mana nantinya dalam sediaan tersebut akan ditemukan parasit Plasmodium pipax. Kemudian juga bisa dilakukan dengan rapid diagnosis test atau RDT, yaitu untuk menguji ada atau tidaknya Plasmodium. Kemudian juga bisa dengan tes serologi. Untuk malaria bisa dilakukan dengan IHA atau indirect hematoagglutination test, atau juga bisa dengan ELISA atau enzyme linked immunosorbent assay. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan Plasmodium pipax dengan Plasmodium falciparum. Jadi memang teman-teman bisa kita penting juga untuk kita membedakan Plasmodium pipax dan juga Plasmodium falciparum. Ini adalah gambar di mana ini terlihat pada mikroskop. Jadi itu yang sebelah sana ada Plasmodium pipax dan yang sebelah sini ada Plasmodium falciparum. Nah, teman-teman, beberapa perbedaan juga ini. Yang pertama, Plasmodium pipax itu menghasilkan malaria tertian jinak, tetapi Plasmodium falciparum dia menghasilkan malaria tertian ganas. Kemudian siklus hidup dari Plasmodium pipax mencakup sporozoid yang tetap sebagai hipnozoid, tetapi tidak ada tahapan aktif dalam Plasmodium falciparum. Selanjutnya, dalam Plasmodium falciparum, merozoid memasuki sel darah yang baru, sedangkan Plasmodium pipax, merozoid dapat menyerang sel darah pada semua umur. Kemudian, Plasmodium falciparum menyebabkan infeksi yang lebih parah dibandingkan dengan Plasmodium pipax. Dan selanjutnya, malaria tropika disebabkan oleh Plasmodium falciparum dan masa sporulasinya itu tidak menentu. Sedangkan malaria tertiana disebabkan oleh Plasmodium pipax dengan sporulasi setiap 48 jam.
Ini masih kita bahas dari pembedanya. Ini dari kita lihat dari trofozoitnya. Jadi yang pertama eritrosit yang terinfeksi pada Plasmodium pipax membesar, sedangkan pada Falciparum tetap. Ukuran parasit 1/3 eritrosit yang terinfeksi, sedangkan Falciparum 1/5 dari eritrosit yang terinfeksi. Kromatin 1 buah untuk pipax dan ganda atau 2 buah untuk Falciparum. Sitoplasmanya untuk pipax tebal, untuk Falciparum tipis. Kemudian eritrosit untuk pipax normal dan Falciparum juga normal. Ini mungkin sama ya. Kemudian untuk bentuknya, untuk pipax seperti cincin besar atau amoeboid. Nah, ini juga ada pembeda juga, tapi ini adalah mikrogametosit dan makrogametositnya. Plasmodium pipax untuk bentuk mikrogametositnya bulat, oval, dan padat. Kemudian ukurannya mengisi eritrosit yang membesar, kemudian eritrositnya membesar, kromatinnya menggumpal di tengah. Sedangkan untuk Plasmodium falciparum mikrogametositnya tumpul. Nah, selanjutnya ini juga ada perbedaan dari Plasmodium pipax dan Plasmodium falciparum berdasarkan karakternya. Jadi di sini yang pertama penyakit yang disebabkan, kalau misalnya Plasmodium pipax malaria tertinggi, kemudian kalau Falciparum maligna tertinggi malaria. Kemudian area geografisnya, Falciparum itu dominan tropis, sedangkan pipax itu tropis juga, tapi jarang di Afrika. Kalau Falciparum itu biasanya dominan khususnya di Afrika sub-Sahara. Kemudian jenis RBC yang diserang, pipax terutama menyerang retikulosit, sel darah merah muda, sedangkan Falciparum menyerang semua sel tidak memandang usia. Kemudian untuk sel darah merah, untuk pipax parasitisir membesar, pucat, bintik halus. Sedangkan untuk Falciparum titik membesar, bintik kasar. Kemudian untuk warna sitoplasma di hapusan darah tepi itu untuk pipax tidak berwarna atau pucat, sedangkan untuk Falciparum biasanya kebiruan. Kemudian untuk tingkat parasitemia maksimumnya untuk pipax biasa hingga 30.000 mikroliter darah, sedangkan untuk Falciparum melebihi 200.000 per mikroliter. Kemudian untuk jumlah merozoit yang dilepaskan per hepatosit yang terinfeksi, untuk pipax 30.000, untuk Falciparum 10.000. Untuk punggung cincinnya, pipax itu trofozoit cincinnya besar, sedangkan Falciparum itu cincinnya kecil. Untuk pigmen, untuk pipaxnya halus, coklat muda tersebar, sedangkan Falciparum kasar, hitam, dan beberapa ada gumpalan. Untuk trofozoit akhirnya, untuk pipax berukuran sedang, amoeboid, vakula tidak mencolok, sedangkan Falciparum besar dan amoeboidnya menonjol. Selanjutnya untuk seisonnya, pipax itu kecil, kompak, massa berpigmen, tunggal, jarang terlihat pada lapisan tepi, sedangkan untuk Falciparum besar, amoeba, pigmen kasar, bisa dilihat pada lapisan darah. Untuk skijon dewasanya, pipax lebih dari 12 merozoid atau sekitar 14-24 merozoid, sedangkan Falciparum lebih dari 12 merozoid, sekitar 8-32. Kemudian untuk gametositnya round atau oval untuk pipax, dan sedangkan Falciparum itu crescentix, dan makrogametositnya untuk pipax skekentik atau warna sitoplasma berwarna biru tua, sedangkan untuk Falciparum bulat, warna sitoplasma itu biru. Kemudian untuk mikrogametositnya, pipax berbentuk ginjal dan ujung bulat tumpul, sedangkan Falciparum bulat kompak. Kemudian distribusi dalam darah tepinya,
untuk vivax semua bentuk, sedangkan untuk falciparum hanya cincin dan sabit atau gametosit. Untuk di durasi fase aseksual pada pria, untuk vivax 36 sampai 48 jam, biasanya 48 jam, sedangkan untuk falciparum 48 jam. Durasi sporogoni pada nyamuk, untuk vivax 22 sampai 23 hari pada suhu 20 derajat Celcius atau 10 sampai 12 hari pada suhu 27 derajat Celcius, sedangkan untuk falciparum 30 hari pada suhu 17,5 derajat Celcius. 10 hari pada 25 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk durasi fase intrahepatiknya, falciparum sendiri 5,5 hari, sedangkan untuk falciparum 8 hari. Selanjutnya untuk durasi skizogoninya, untuk vivax 12 hari dan untuk Selanjutnya untuk durasi skizogoninya, untuk vivax 20 hari dan untuk falciparum itu 14 hari. Warna pigmennya untuk vivax hitam coklat tua dan untuk falciparum itu kuning atau coklat emas. Selanjutnya untuk tanda dan gejala, untuk vivax sendiri pasien itu biasanya mengalami gejala mirip influenza yang samar dan sakit kepala, nyeri otot, fotofobia, anoreksia, mual, dan muntah. Sedangkan untuk falciparum yaitu setelah gejala awal mirip influenza, falciparum dengan cepat menghasilkan demam dan menggigil setiap hari serta mual, muntah, diare yang parah. Periode serangan kemudian menjadi tentian 36 sampai 48 jam dan penyakit volemiannya berkembang. Selanjutnya untuk periode gejala, vivax 48 jam sedangkan falciparum 36 sampai 48 jam. Untuk komplikasinya untuk vivax ini komplikasi berat jarang terjadi pada infeksi vivax meskipun koma dan kematian mendadak atau gejala lain dari keterlibatan otak yang telah dilaporkan. Sedangkan untuk falciparum, malaria cerebral, gagal ginjal, kemudian kolaps sirkulasi, anemia berat, hemoglobinuria, peredaran darah abnormal, sindrom gangguan pernapasan akut, dan ikteros. Malaria otak akut melibatkan perubahan status mental dan jika tidak diobati dapat mengakibatkan kematian dalam 3 hari. Selanjutnya untuk anemia, untuk vivax sendiri ringan sampai sedang, sedangkan untuk keterlibatan SSP untuk vivax itu jarang dan untuk falciparum itu sering. Dan untuk kemungkinan sindrom untuk vivax sendiri adalah neurotik, sedangkan untuk falciparum itu jarang. Untuk gambaran penyakit, untuk vivax itu menyebabkan demam paroksimal dan menggigil setiap 48 jam, spektrum sindrom yang parah dan mengancam nyawa dengan dapat terlihat. Stadium hati dapat menyebabkan kekambuhan dan kelumpuhan. Kemudian untuk falciparum menyebabkan menggigil dan demam setiap hari dengan mual, muntah, diare berlanjut ke prioritas tertian. Untuk tingkat keparahan infeksi, untuk vivax infeksinya relatif ringan, lebih ringan, sedangkan falciparum itu lumayan paling mematikan. Sedangkan mortalitas dan morbiditas untuk vivax relatif lebih rendah, sedangkan untuk falciparum itu lebih tinggi. Prevalensinya untuk vivax plasmodia manusia yang paling umum, sedangkan untuk falciparum itu relatif kurang tajam. Diagnosisnya apusan tebal dan tipis tahap cincin di sel darah merah dan titik-titik Sukupner untuk vivax. Sedangkan untuk falciparumnya apusan darah tebal dan tipis, gametosit berbentuk pisang, cincin ganda di sel darah merah. Untuk kriteria diagnosis utama, untuk vivax sel darah merah pucat, troposit tidak teratur, pigmen biasanya hadir, titik Sukupner tidak selalu ada, dan beberapa fase pertumbuhan terlihat dalam satu noda. Gametosit muncul sedini hari ketiga. Sedangkan untuk falciparum, perkembangan mengikuti tahap cincin terjadi di pembuluh darah, organ dalam, bentuk cincin halus, dan gametosit berbentuk bulan sabit.
hanya berbentuk biasanya terlihat dalam darah tepi. Gametosit muncul setelah 7-10 hari. Selanjutnya untuk pengobatan Vivax chloroquine. Untuk falciparum itu chloroquine-nya di mana tidak ada resistensi. Sedangkan untuk lama infeksi yang terobati untuk Vivax 5-7 tahun, sedangkan untuk falciparum 6-17 bulan. Untuk relapsnya Vivax bisa kambuh, sedangkan falciparum tidak ada relapse. Karakteristik berbedanya yang pertama untuk Vivax siklus 48 jam, kemudian cenderung infeksi sel muda, sel merah membesar, kemudian titik Sukutner atau bintik sejati setelah 8-10 jam. Kemudian cincin halus, trofozoid yang sangat ameboid, kemudian skejon dewasa mengandung 12-24 merozoid. Sedangkan untuk falciparum siklusnya 36-48 jam, kemudian cenderung menginfeksi sel apapun tanpa memandang usia, kemudian semua ukuran sel darah merah, kemudian tidak ada titik Sukutner, dan juga beberapa cincin atau sel muda, gametosit, dan skejon matang sesekali terlihat dalam darah tepi. Kemudian cincin halus mungkin memiliki 2 titik kromatin atau cincin bentuk afliku atau apel. Kemudian gametosit berbentuk bulan sabit. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.